Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Eka Cahyani, NPM 41112008. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus COVID-19. Di era pandemi ini, virus COVID-19 sangat terkenal atau sangat banyak yang orang tahu. Apakah ada yang tahu COVID-19 itu apa? Nah, coronavirus atau COVID-19 itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Dan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, apakah Anda tahu virus corona ini sangat cepat penularannya? Dan apakah Anda tahu berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda seperti baju atau benda-benda seperti sendok, gelas, dan lain-lain? Sampai saat ini belum diketahui dengan pastinya berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut. Disinfektan sederhana tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau juga hand sanitizer berbasis alkohol ya, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung karena bagian itu sangat berpengaruh penularannya. Nah, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Nah, di TV-TV banyak sekali tuh berita-berita yang sudah ada katanya COVID-19 di Indonesia, tapi belum pasti. Dan juga apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Tidak, antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus dan antibiotik hanya melawan bakteri, jadi tidak bekerja. Nah, apakah kalian tahu siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Biasanya orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Nah, maka dari itu kita harus tetap diam di rumah saja bila tidak ada hal yang penting. Nah, mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarganya. Nah, jika ada salah satu anggota keluarga yang positif COVID, nah pasti di antara keluarga tersebut pasti terkena COVID-19. Maka dari itu harus dites swab ataupun tes rapid. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Yaitu dengan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat, dan juga harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, harus menggunakan masker walaupun yang sedang sakit ataupun yang tidak wajib menggunakan masker.
Dan juga ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukannya dengan telapak tangan, atau juga bisa dengan menggunakan sikut seperti ini. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Area segitiga itu yang sangat rentan terinfeksi virus, karena dari situ virus bisa menular. Atau juga bisa menggunakan face shield, dan hindari berpergian ke rumah saat Anda merasa kurang sehat. Stay at home. Nah, ciri-ciri gejala COVID-19 ini biasanya gejalanya umum seperti demam yang kurang lebih 380 derajat Celcius, batuk kering, tidak berdahak, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan berpergian ke negara tersebut. Dan ada juga yang OTG, orang tanpa gejala. Itu sangat berbahaya sih. Nah, cara penularan COVID ini adalah melalui tetesan kecil, droplet atau percikan-percikan air liur yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit OTG ya, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Nah, apakah kalian tahu virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara atau tidak? Jawabannya tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil droplet dari saluran pernapasan. Maka dari itu kita harus menjaga jarak 2 meter. Nah, pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki pemakaian masker juga hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernapasan, batuk atau bersin. Nah, pemakaian masker juga penting walaupun orang itu tidak sakit atau orang yang sakit harus menggunakan masker. Nah, cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur. Tutup mulut saat batuk dengan lipatan, siku, atau tisu. Dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Nah, kalau ketika batuk tidak boleh menggunakan tangan untuk menutup, tapi dengan sikut ataupun tisu. Nah, apakah kalian tahu perbedaan rapid test dengan swab test? Kalau rapid test, jenis sampelnya di Indonesia dilakukan menggunakan sampel darah, sedangkan pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Nah, cara kerja rapid test di sini memeriksa virus menggunakan IgG dan IgM. Ada di dalam darah. IgG dan IgM adalah sejenis antibodi yang terbentuk di tubuh saat mengalami infeksi virus.
Jika terinfeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hasil rapid test dengan sampel darah tersebut dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk di tubuh. Nah, maka dari itu, orang dengan hasil rapid testnya positif perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau hidung. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebagai patokan diagnosis, sebab virus corona akan menempel di hidung atau tenggorokan bagian dalam saat ia masuk ke dalam tubuh. Sampel lendir yang diambil dengan metode swab nantinya akan diperiksa menggunakan metode PCR, yaitu polymerase chain reaction. Hasil akhir pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan apabila ada virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 di tubuh seseorang. Nah, kekurangan dan kelebihan rapid test, yaitu kelebihannya pemeriksaan rapid test adalah tes ini cepat dan mudah untuk dilakukan dan juga lebih murah daripada tes swab. Kekurangan hasil tes ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Pasien yang positif rapid test harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu swab. Ya, sementara itu pasien yang negatif idealnya mengulang rapid test 7-10 hari. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk mengulang, maka harus tetap isolasi di rumah selama 14 hari. Nah, kelebihan dan kekurangan swab test. Pengambilan spesimen lendir menggunakan swab dan pemeriksaan menggunakan PCR adalah metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2, yaitu penyebab COVID-19. Namun pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit. Pemeriksaan sampel pun hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kelengkapan khusus, sehingga kapasitas pemeriksaan tidak terlalu besar. Oleh karena itu butuh waktu beberapa hari hingga tes bisa keluar. Sekian pemaparan presentasi yang saya lakukan hari ini. Sekian pemaparan presentasi. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.